Hari ini kita akan membahas tentang hubungan Fata Morgana melalui firman Tuhan nanti. Sebelum itu aku mau ajak temen aku ngobrol-ngobrol dulu, boleh ya? Boleh lah, boleh dong. Masa nggak boleh? Aku mau undang Amos dong. Amos, where are you? Hai Amos, Halo guys, apa kabar shalom, happy nih? Sunday. Apa Kabar kabar baik kamu? kak. Baik, Mas, menurut lo nih, menurut lo, maaf, bener. Mas, menurut lo tema hari ini menarik nggak sih Mas? Tentang hubungan Fata Morgana. Yes, menarik banget dan gue penasaran nih apa yang akan dibahas sama Pastor Joshua nanti. Oh iya, iya dong. Nah, sebelum kita ke firman nih, mau nanya-nanya dulu ke Amos. Karena kita bahas tentang hubungan. Mas pernah nggak sih Mas terluka di dalam sebuah hubungan Mas? Waduh, udah Iya. pasti dong karena resiko dalam berhubungan pasti ada terluka. Nah, sama siapa Mas kalau boleh tahu? Kalau gue sih dalam keluarga ya, sama nyokap dan juga sama abang gue. Sama nyokap sama abang. Nah, kenapa sih Mas? Kenapa lo pernah terluka dalam hubungan lo sama nyokap sama abang lo? Cerita dikit dong. Waktu itu ada kejadian di mana bokap sakit dan gue sama keluarga tuh jagain bokap dan ngerawat bokap. Selama 6 bulan kita merawat bokap dan kita semua setiap harinya berharap bahwa bokap sembuh, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, bokap malah dipanggil Tuhan dan kita semua terpukul sama keadaan yang kita nggak siap gitu. Wow. Oke, jadi ini berarti diawali dengan kepergian bokap ya Mas? Ya. Terus kemudian saat hubungan lo sama nyokap dan kakak lo, hubungan lo jadi dingin gitu. Apa yang lo lakukan? Apa alasan lo mau memperbaiki hubungan itu? Sebenarnya berawal dari kejadian seorang anak yang baru tinggal bokap ngelihat keluarga yang waktu itu sempat terpukul semua dan sempat nggak bersatu, tapi ada muncul dalam hati gue, enak ya kayak punya keluarga yang harmonis, keluarga yang berasa banget hubungannya, berasa banget emosionalnya segala macem. And then kita semua sekarang pada saat itu sempat terhilang momen-momen itu karena kepergian bokap. Nah waktu itu cukup lama sih gue jalanin. Memang pertamanya adalah healing diri sendiri sih untuk masalah kepergian bokap, sampai ketika gue udah heal masalah bokap, waktu itu gue sempat ikut kegiatan acara yang diadain sama Muda SOS School of Saint, dan itu banyak banget ngajarin gue tentang hal-hal yang luar biasa. Dan salah satunya gue belajar tentang mengampuni karena dasarnya kita sudah diampuni. Nah kebenaran itu yang harus jadi tertanam kuat di dalam kita. Dan cukup sulit mengampuni nyokap dan juga abang gue karena sebelum kejadian bokap ada beberapa hal yang membuat gue juga jadi bertambah nih akumulasi, mungkin bisa juga kebencian ataupun gak suka sama kelakuan mereka, dan juga ada pengetahuan yang salah tentang nyokap, tentang pengetahuan yang salah juga tentang abang gue, sehingga membuat gue jadi abangmu tuh kayak begini, abangmu tuh mamamu tuh kayak begini dan segala macam. Dan itu membuat gue juga gila ya, mereka jahat banget, gila ya mereka segitunya banget. Dan sampai di titik gue merasakan, mau sampai kapan sih nyalain orang lain mulu, mau sampai kapan sih nyalain keadaan mulu, dan mau sampai kapan sih nyalain Tuhan atas keadaan hidup lo. Itu
cukup cukup apa ya, cukup tajam dalam hati gue suara itu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk mengampuni nyokap dan juga abang gue, walaupun memang prosesnya agak rumit, tapi gue pelan-pelan, karena syukurnya juga ada komunitas yang bisa ngedukung gue, syukurnya juga ada beberapa mentor yang ngedukung gue dan nguatin gue ketika gue dalam proses mengampuni dan proses mengasihi keluarga gue. Dan banyak belajar, justru dalam masalah gue malah dapat jawaban dan dapat pelajaran yang banyak banget gitu sih. Wah, keren banget sih. Bahkan saat lo sebenarnya ngelihat ini saat lo dapat kebenaran, saat lo dapat informasi yang salah tentang keluarga lo memutuskan untuk nggak, gue harus mulai mengampuni, lo harus take a step gitu ya, lo harus ambil inisiatif duluan gitu ya. Yeah. Mas, kenapa sih Mas lo mau ambil inisiatif? Ya tadi sih sempat gue spoiler, tadi gue bilang kata keirian itu. Gue nggak tahu ya, gue mulai dari hal yang salah atau enggak, cuman kayaknya outputnya baik deh. Walaupun inputnya agak, ya mungkin gue menerimanya agak jelek atau gimana, ketika gue merasa iri bahwa ada keluarga yang bisa harmonis, terus gue pengen keluarga gue juga harmonis. Lalu halo, tes, suara gue aman? Iya, masuk aman. Semangat. Suara gue aman gak? Aman. Oke. Sampai di titik ya kenapa harus tunggu keadaan, itu gue inget banget Bang Eli yang ngomong, kenapa harus tunggu keadaan, kenapa terus tunggu abang lo, kenapa terus harus tunggu orang tua lo untuk perbaikin hubungan di keluarga lo, kenapa nggak lo, kenapa lu nggak jadi Yesus buat keluarga lu gitu. Wow. Dan itu yang memulai perjalanannya. Jadi dimulai dengan sebuah kebenaran yang lu percaya kalau lu nggak bisa nunggu keadaan untuk tiba-tiba selesai sendiri gitu, untuk masalah selesai sendiri gitu ya. Oh, that's amazing sih Mas. I mean, untuk seseorang mau ambil langkah pertama untuk memperbaiki hubungan, khususnya dalam keluarga, gue yakin bukan sebuah hal yang gampang. Apalagi lo anak keberapa, Mas? Anak terakhir. Dari dua bersaudara. Masih ada kakak lo, masih ada nyokap lo. Wow, that's keren sih. Nah, tapi setelah semua itu terjadi, dan gue yakin juga kayak masih diproses di situ juga, sekarang lo rasanya apa, Mas? Ngerasa paling pertama sih damai ya, sukacita, walaupun memang keadaannya nggak kita bisa kita nggak bisa kita pastikan bakalan selalu baik dan segala macam, tapi karena udah ada kebenaran dan udah melakukan suatu tindakan yang benar, perjalanannya jadi damai gitu loh, karena kita sadar kita nggak jalan sendirian, kita sadar bahwa ya kita semua berproses, gue berproses, mak gue berproses, dan juga abang gue berproses. So dalam proses yang mungkin mereka fail ke kita ataupun mereka fail dalam kehidupan mereka, ya kenapa nggak kita mengampuni, kenapa nggak kita terus saling mengasihi gitu. Wah, keren banget Mas. Maksudnya nggak banyak orang yang bisa berdampak segitunya, Mas. That's okay. Nah, Mas, gue yakin nih kesaksian lo hari ini nggak akan berhenti sampai di sini doang. Tapi boleh nggak sedikit kasih encouragement untuk teman-teman yang lagi hadir, yang ikut ibadah, yang nonton juga mungkin, kasih encouragement sedikit dong Mas, kalau mereka ada di keadaan lo pada saat itu. Ya, sedikit sih kalau gue mau sampein, palingan gini, terlalu mudah untuk kita membenci, tapi terlalu berharga untuk kita mengampuni dan mengasihi. Wow. So kita udah tahu bahwa kita bukan orang produk murahan, kita lakukan yang berharga gitu. Wow, jadi oke, jadi semua itu balik
ke identitas kita ya. Wah, thank you banget, Yes, Mos. setuju. Thank you banget. It's your testimony is so powerful. Thank you so much, Amos, untuk Thank you. sedikit ceritanya yang menguatkan kita semua di sini. Oke, sebelum kita akan lanjut memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan juga, kita akan lanjutkan dengan doa. Dan aku akan ajak Kak Oyo. Boleh, Kak Oyo, untuk pimpin kita dalam. Thank you Tamara, thank you Amos buat kesaksiannya. Justru tadi aku suka baca kalimat terakhirnya, memang mudah untuk kita membenci, tapi begitu berharganya sehingga kita harusnya bisa memilih untuk mengampuni dan mengasihi ya, kayak Tuhan Yesus juga memilih untuk mengasihi kita senantiasa. So hari ini untuk meresponi kasih Tuhan, kita mau sama-sama nikmati ibadah sore hari ini. Teman-teman, kita bawa hati kita yang terbaik, kita bawa respon kita yang terbaik. Kita mau nyembah Tuhan bukan supaya Tuhan datang, tapi karena kita sama-sama mau percaya Tuhan sudah ada di sini sama kita, dan kita mau mengalami perjumpaan itu sama Tuhan. Oke? Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Untuk home session kami boleh berkumpul untuk beribadah bersama lagi Tuhan, meskipun lewat Zoom meeting. Kami berdoa biar sore hari ini nggak cuma jadi satu rutinitas buat kami beribadah Tuhan, tapi kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Biar setiap firman nanti yang ditaburkan oleh Pastor Joshua Iwan Wahyudi bukan cuma jadi sekedar pengetahuan buat kami, tapi jadi satu bentuk perjumpaan kami sama pribadinya Tuhan lewat firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau meresponi, hati yang mau diajar, supaya kami terus dibentuk semakin hari semakin seperti Kristus. Biar hati kami jadi hati yang lembut, supaya firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh subur, dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami melalui kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau datang Tuhan, kami mau bawa hati kami untuk menyembah Tuhan. Bukan karena kami sekedar rutinitas atau harus melakukannya, enggak Tuhan, tapi karena kami sayang sama Tuhan Yesus. Kami mau meresponi kasih-Mu Tuhan, dengan menyerukan nama Tuhan Yesus sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang biar hanya kehendak-Mu yang jadi, kerajaan-Mu yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, we love you so much. Amin.